Oke, kembali lagi dengan saya Rifki Hazami dengan NIM saya 44324650115. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi. Saya akan menjelaskan VFD input satu fase untuk motor tiga fase. Oke, mungkin sebentar. Hmm. Konsep VFD. VFD atau Variable Frequency Drive adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol kecepatan motor listrik AC, terutama motor induksi. VFD juga bekerja dengan mengubah frekuensi dan tegangan yang diberikan ke motor sehingga motor bisa berputar lebih lambat, lebih cepat, atau sesuai kebutuhan proses. Jadi kita bisa mengatur motornya itu berputarnya sesuai dengan apa yang kita mau. Bisa kita lamakan, bisa kita cepatkan, atau sesuai kebutuhan proses. VFD banyak digunakan pada peralatan seperti pompa air, kipas industri, konveyor, dan lain-lain banyaknya lagi gitu. Dan lain halnya lagi gitu kan. Semakin tinggi frekuensinya, semakin cepat putaran motornya. VFD bekerja dengan proses rectifier, deselling, inverter, habis itu ke motor AC. Menjaga rasio V per F agar torsinya tetap stabil. VFD bekerja melalui tiga tahap utama. Yang pertama ada rectifier atau punya arah AC-DC. Tegangan AC dari PLN misal 220 volt, satu fase atau 380 volt, volt itu tiga fase gitu. Satu fase sama tiga fase diubah menjadi tegangan DC. Bagian ini menggunakan diode atau SCR. Terus yang kedua ada DC link atau DC bus. Bagian ini berfungsi menyimpan energi sementara gitu. Di sini terdapat kapasitor besar yang meratakan gelombang DC sebelum dikonversi lagi itu. Terus ada inverter DC AC, frekuensi variabel arus DC diubah kembali menjadi AC, tetapi dengan frekuensi yang bisa diatur, misal 0 sampai 100 Hz. Bagian ini menggunakan uh, IGBT, komponen semikonduktor yang bekerja cepat. Konsep motor AC induksi. Motor induksi adalah motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik antara medan magnet stator dan konduktor rotor. Motor ini paling banyak digunakan karena kokoh, terus murah, dan tidak butuh perawatan khusus yang mahal-mahal itu. Jadi kita bisa menggunakan motor ini lebih efisien dan lebih gampang, nggak harus merawatnya dengan misal apa perawatannya mahal atau segala macam karena ini perawatannya murah gitu. Terus konsep kerja utamanya yang pertama itu stator menghasilkan medan magnet berputar ketika diberi tegangan AC. Terus medan magnet ini menginduksi arus di rotor sehingga rotor ikut berputar. Sehingga kecepatan medan magnet ditentukan oleh frekuensi listrik seperti rumus yang ada di sini. Bisa kalian baca. Terus karena proses induksi, rotor tidak pernah tepat sama cepatnya dengan medan stator. Perbedaan ini disebut dengan slip. Nah, slip ini diperlukan agar torsi bisa terbentuk. Ciri penting motor induksi adalah pertama, konstruksi sederhana dan kuat. Kedua, efisiensi tinggi. Ketiga, cocok untuk digabungkan dengan VFD untuk kontrol kecepatannya. Nah, komponen kunci motor AC induksi. Pertama, stator bagian dalam. Stator adalah bagian luar yang diam dan eh, menampung belitan winding yang terhubung ke sumber daya AC. Belitan ini dirancang sedemikian rupa sehingga ketika arus melewatinya, ia menciptakan medan magnet yang berputar atau EMF. Frekuensi sumber daya AC secara langsung menentukan kecepatan medan magnet ini atau kecepatan sinkron. Dan yang kedua ada rotor bagian yang berputar. Rotor adalah bagian internalnya yang berputar, biasanya berupa rotor songkar tupai atau squirrel cage. Rotor tidak terhubung langsung ke sumber daya. Ia mendapatkan arus melalui induksi dari medan magnet stator
Interaksi medan magnet rotor dan stator menghasilkan torsi yang menggerakkan beban mekanik. Terus celah udara adalah ruang kecil antara stator sama rotor. Ini adalah area krusial yang dimana medan magnet berputar dari stator, memotong konduktor rotor, menginduksi arus listrik dan menghasilkan torsi. Jarak celahan antar udara yang optimal sangat penting untuk efisiensi motor. Masalah utama operasi kecepatan tetap secara inheren terkait dengan frekuensi jaringan, misalnya 50 Hz atau 60 Hz. Kontrol kecepatan hanya dapat dicapai melalui metode mekanik yang rumit atau motor multi kecepatan yang tidak efisien. Lonjakan arus awal tinggi saat motor dihidupkan. Ia menarik arus yang sangat tinggi hingga 6-8 kali arus beban atau penuh. Ini adalah menyebabkan penurunan tegangan pada sistem kelistrikan dan stres mekanik pada motor dan beban. Tinggi energi yang boros dalam aplikasi beban variabel seperti pompa dan kipas, motor sering berjalan dan kecepatan penuh meskipun beban hanya 50%. Menggunakan motor pada kecepatan penuh lalu membatasi aliran secara mekanik atau throttle adalah pemborosan energi yang besar. Oke, mungkin cukup sekian PPT yang bisa saya jelaskan. Jikalau ada yang ingin bertanya, kalian bisa komen di bawah. Kurang lebih ya, mohon maaf. Terima kasih. See you in the next video. Goodbye.